Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat. Senang sekali saya Hersunu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Perkembangan gerakan anti radikalisme alumni ITB atau GAR ITB ini menjadi semakin menarik gitu. Dan setelah kita lihat-lihat di media sosial dan juga pemberitaan di media massa, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa gerakan ini adalah gerakan Islamophobia dan yang lebih parah lagi adalah tukang catut nama. Mengapa kita bisa menyebut mereka sebagai gerakan Islamophobia? Ini kalau kita lihat dari apa sepak terjang yang mereka lakukan. Kita kemarin sudah membahas soal mereka melaporkan Din Samsudin, Profesor Din Samsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tudingan radikal, walaupun kemudian menurut mereka bukan itu poinnya, tetapi yang mereka laporkan adalah sebagai aparatur sipil negara, Profesor Din Samsudin itu aktif di dunia politik, dan sebenarnya yang paling kelihatannya yang paling dipersoalkan karena kemudian menjadi kritikus dari pemerintah. Kan seperti kita ketahui, Profesor Din Samsudin ini saat ini adalah salah satu anggota dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Rahmat Wahab. Selain itu juga Din Samsudin juga aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mengkritisi langkah-langkah pemerintah. Tapi kemudian kalau narasinya adalah radikalisme, nah itu yang kemudian jadi persoalan. Karena itulah kemudian orang rame-rame ngebukin nih GAR ini. Dan terutama yang paling marah tentu saja kalangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Tentu saja Muhammadiyah merasa tersinggung kalau mantan ketua umumnya disebut sebagai tokoh yang radikal. Karena Muhammadiyah kan selama ini dikenal sebagai sebuah ormas Islam yang selalu menggembar-gemborkan atau mempromosikan moderasi Islam atau Islam yang wasatiyah. Di luar itu, GAR kan sempat mempersoalkan Dekan Fakultas Teknik Industri Profesor Dr. Brian Yuliarto yang katanya pada waktu masa mudanya ketika itu dia pernah aktif menjadi pengurus PKS. Jadi ini pun PKS sudah mulai dikait-kaitkan dengan organisasi yang radikal. Ini bahaya sekali. Dan kemudian yang menarik ini bukan hanya itu ternyata jejak dari GAR ini yang kemudian kita bisa menyimpulkan ini adalah gerakan Islamophobia. Dia pernah mempersoalkan rektor ITB yang dalam satu kesempatan ini rektor ITB yang sekarang ini Profesor Reni Juraini Wira Hadikusuma dalam sebuah seminar dia menyatakan bahwa secara ex officio itu rektor ITB itu adalah sebagai pembina dari Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Di ITB ini ada satu masjid yang memang sangat legend saya kira dan ini menjadi salah satu cikal bakal masjid-masjid kampus di Indonesia yang aktif dalam pembinaan kerohanian Islam di ITB. Jadi dipertanyakan oleh GAR ITB ini, apa urusannya kok seorang rektor ITB kemudian menjadi salah ex officio dari pembina Masjid Salman ITB. Sebab menurut mereka Masjid Salman ITB ini sebuah entitas atau badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak ada mengaitnya dengan ITB. Memang betul namanya Masjid Salman ITB. Selain itu yang juga cukup mengagetkan, GAR ITB ini pernah menyurati pemilik dari Wardah, kosmetika Wardah, yakni sebenarnya nama perusahaannya itu Paragon. Kenapa? Karena Nur Hayati Subakat ini, pemilik dari Wardah Kosmetik itu yang kebetulan juga dia alumni dari ITB, dia alumni farmasi ITB, dan kemudian dia juga menjadi anggota Majelis Wali Amanah ITB, kedapatan memberikan beasiswa yang bekerja sama dengan Masjid Salman ITB. Jadi yang diberikan beasiswanya itu adalah khusus namanya juga dengan masjid, jadi yang diberikan adalah mereka yang beragama Islam. Ini dipertanyakan oleh GAR ITB. Mengapa kok kemudian dia hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang beragama Islam? Dan kemudian pertanyaan ini sedikit konyol karena beasiswa bekerjasama dengan Salman ITB dan kemudian dipersoalkan mengapa hanya diberikan kepada mahasiswa yang beragama Islam. Sebab kalau kita lihat jejak digitalnya dan juga sepak terjangnya, sebagai pebisnis ternyata Ibu Nur Hayati Subakat ini tidak hanya memberikan sumbangan itu kepada kalangan umat Islam. Pada ITB sendiri, itu dia juga memberikan sumbangan yang sangat besar.
Saya buka-buka itu bahkan angka yang disumbangkan oleh Bu Nur Hayati Subakat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan para konglomerat lain yang menyumbang ke ITB. Total sumbangan yang diberikan kepada Dana Lestari ITB itu 52 miliar. Karena itu kemudian nama dari Wardah dan Paragon itu diabadikan dalam 2 gedung perkuliahan di ITB. Memang ini ada tradisi di ITB ini kalau sejumlah alumninya atau ada donatur yang memberikan sumbangan, kemudian nama-namanya diabadikan sebagai nama gedung di ITB. Ada 4 orang lainnya yang menyumbang tuh, 2 diantaranya adalah Ahmad Bakri dan Arifin Panigoro. Ini kebetulan Arifin Panigoro ini juga alumni ITB dan Ahmad Bakri itu Abu Rizal Bakri putranya itu juga alumni ITB. 2 orang konglomerat Indonesia ini memberikan sumbangan masing-masing 25 miliar dan kemudian nama mereka juga diabadikan di gedung perkuliahan di ITB. Bukan hanya kepada ITB ternyata Ibu Nur Hayati Subakat ini bersikap dermawan. Karena kalau kita ingat pada waktu awal-awal pandemi COVID melanda Indonesia, itu Ibu Nur Hayati ini juga menjadi orang pertama atau perusahaan pertama yang memberikan sumbangan yang cukup besar kepada pemerintah untuk ikut memerangi COVID. Pada waktu itu Wardah Kosmetik ini menyumbang 40 miliar. Coba silakan Anda cari-cari lagi siapa konglomerat di Indonesia yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membantu pemerintah dalam memerangi COVID ini dan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati Subakat ini. Dan ini agak aneh sekali kalau kemudian dipersoalkan oleh gerakan anti radikalisme ITB. Nah, kembali ke soal Masjid Salman. Ini Masjid Salman ini juga menarik. Ini saya kira mereka juga kembali salah sasaran nih menyerang Masjid Salman. Masjid Salman ini ternyata dibangun itu atas jasa besar dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno bahkan yang memberikan nama Masjid Salman itu, nama Salman itu juga Presiden Soekarno. Jadi ceritanya pada sekitar tahun 63, ketika itu sejumlah aktivis di ITB yang berinisiatif membangun masjid, antara lain Bang Imaduddin, kemudian Tubagus Sulaiman, Profesor Tubagus Sulaiman, kemudian Ahmad Sadali, itu menghadap Presiden Soekarno di istana. Dan pada waktu itu Presiden Soekarno menyambut dengan sangat baik, dan secara refleks itu beliau itu bertanya kepada Menteri Agama Saifuddin Zuhri, siapa itu arsitek yang membangun parit di Khandaq ketika terjadi perang Khandaq. Jadi pada waktu itu memang ketika Nabi Muhammad dikepung di Madinah, dikepung oleh kekuatan Quraisy dan Yahudi, kemudian seorang sahabat Rasul yang berasal dari Parsi, kemudian namanya dikenal sebagai Salman Al-Farisi itu mengusulkan agar dibangun parit, dan kemudian dari situlah kemudian dikenal sebagai parit atau perang Khandaq atau perang parit. Dan kemudian dari strategi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini, Nabi Muhammad berhasil mencegah para musuh-musuh Islam untuk menyerang dan berhasil masuk ke kota Madinah. Rupanya sebagai seorang arsitek, Presiden Soekarno, Bung Karno ini sangat terkesan dengan Salman Al-Farisi. Bahkan dalam berbagai pidatonya sering sekali mengutip nama Salman ini. Karena itulah kemudian kata Presiden Soekarno, itu nama masjid kita. Bagi Anda yang sempat jalan-jalan ke ITB, ini memang unik nih Masjid Salman ini. Selain legend, saya kira sebagai semua aktivis masjid kampus di Indonesia awalnya mengacu kepada Masjid Salman ITB ini. Karena masih berada dalam komplek ITB, meskipun itu terpisah, betul, bukan entitas resmi dari ITB, tetapi semua aktivitasnya ini menunjukkan keilmuan yang sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh ITB. Misalnya saja itu kalau kita lihat kubahnya itu agak unik, karena itu kalau dilihat dari atas katanya itu seperti buku yang terbuka, jadi ini simbol ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat kemudian arahnya bahwa gerakan anti radikalisme ITB ini menyasar kelompok Islam dan khususnya aktivitas Masjid Salman ITB di Bandung, ini kan tentu jadi persoalan serius. Sebab kemarin kan kita sudah singgung, ada para aktivis dari, sebab kemarin kita sudah singgung, ada sejumlah alumni kemudian mempertanyakan, mengapa kok mereka terkesan sekali memusuhi kelompok Islam, dan apalagi dari nama-nama yang ada tercantum di dalam list yang mereka sebar itu
banyak sekali yang namanya mencerminkan satu etnis tertentu dan kemudian agama tertentu. Salah satu aktivis GAR ITB, Nelson Napitupulu, itu menyebut bahwa nama juru bicara Presiden Fajrul Rahman itu menjadi salah satu dari anggota GAR ITB. Jadi kemudian di media rame ada nama Fajrul Rahman di GAR ITB. Ini menarik, kenapa? Karena seorang juru bicara Presiden kemudian aktif mengkampanyekan gerakan anti radikalisme dan kemudian menyasar tokoh muslim sekelas dari Din Samsudin. Tapi belakangan rupanya setelah tahu beritanya menjadi gempar, Nelson Napitupulu kemudian meralat beritanya bahwa menurut dia ternyata nama Fajrul Rahman tidak tercantum dalam list yang mendukung pelaporan Din Samsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut Nelson, nama Fajrul itu memang termasuk yang aktif di WAK atau grup WhatsApp dari GAR ITB, tapi dia tidak ikut menandatangani. Memang sebelumnya cukup gempar ini adanya daftar nama karena ribuan nama di situ tercantum menjadi anggota dari gerakan anti radikalisme ITB ini. Dan tapi belakangan gitu ternyata sejumlah nama membantahnya. Mereka merasa bahwa itu nama-nama mereka dicatut oleh gerakan anti radikalisme ITB. Banyak nama yang mengaku dicatut. Bahkan sekarang Ikatan Alumni ITB kemudian mengedarkan list siapa nama-nama yang merasa dicatut dan menyatakan keberatannya, dan nanti pada waktunya itu akan dipublikasi. Melihat sepak terjangnya dari GAR ITB ini memang sangat membahayakan gitu. Kalau kita lihat sekarang ini menimbulkan perpecahan. Satu, di masyarakat kan tentu muncul semacam polarisasi ini antara muslim dan non-muslim, antara etnis tertentu dengan non-etnis tertentu. Dan karena itu banyak sekali sekarang dari alumni ITB yang juga membuat gerakan kontra. Mereka kemudian membuat gerakan yang mendukung Din Samsudin tetap menjadi anggota Majelis Wali Amanah dari ITB. Jumlahnya juga nggak kalah banyak ini, ribuan. Bahkan namanya mungkin akan terus bertambah karena daftarnya masih beredar dengan sangat deras di grup-grup pertemanan, di WhatsApp grup, dan berbagai platform media sosial lainnya. Tentu saja ini sangat penting untuk segera diklarifikasi. Mengapa? Karena kalau kita lihat jejak digitalnya dan seperti juga pengakuan dari Nelson Napitupulu, GAR ini dibentuk pada tahun 2019 dan tujuannya adalah berupa petisi penolakan terhadap Din Samsudin menjadi anggota Majelis Wali Amanah ITB. Tetapi beberapa aktivisnya itu kalau kita buka-buka lagi jejak digitalnya, status media sosialnya, memang mereka ini mayoritas adalah pendukung Ahok pada pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 dan kemudian juga menjadi pendukung Presiden Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 lalu. Nah, ini tentu saja menarik karena kalau kemudian disebut-sebut nama juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, meskipun kemudian sudah diralat, terlibat dalam gerakan-gerakan yang mendorong stigma terhadap kelompok-kelompok lain, terutama kelompok Islam yang disebut sebagai kelompok radikal. Ini sesuai dengan narasi memang yang selama ini dikembangkan oleh kubu pemerintah terhadap umat Islam. Saya kira gerakan ini menjadi sangat kontraproduktif, bahkan destruktif dan merugikan pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu saya kira perlu segera diklarifikasi, perlu dicari tahu siapa sebenarnya tokoh di balik gerakan anti radikalisme ITB ini. Ini mulai muncul spekulasi-spekulasi nama penting para pejabat-pejabat negara, petinggi negara yang kebetulan juga alumni ITB, dan kelihatannya mereka satu kubu dengan gerakan anti radikalisme ini. Ini tidak boleh dibiarkan karena ini akan menimbulkan fitnah dan bisa jadi menjurus pada pencemaran nama baik. Saya Hirsum Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.